Menurut kalian apakah kayak gimmick atau hype sebelum pertandingan perlu dibatasi? Ismi gimana Mi? Kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Malah justru ya tapi harus diimbangi dengan skill juga gitu. Oke, Jadi jangan cuma gimmick doang ya. Iya benar, kayak misalkan lu cuman kayak ngomong doang tapi skillnya juga nol ya orang juga pasti Bener akan, sih. akan unfollow lu Bener. gitu kan. Harus ada yang dipertanggungjawabkan juga nih dari Benar, gimmick-gimmick gitu, lu nih. Iya gitu. Jadi gini, sports entertainment. Kalau di combat sports itu adalah sesuatu yang we compete at. Ada menang, ada kalah, itu sports. Ya. Tapi entertainment tuh kalau menurut gue adalah storytelling. Oh. Kenapa mereka bertarung itu lebih penting daripada bagaimana mereka bertarung. Jadi semenjak ada sosial media tuh ngebuat storytellingnya tuh jadi jalan. Jadi iya. Jadi kenapa mereka bertarungnya tuh jadi jelas Premisnya gitu. jadi dapet ya. Premisnya jadi dapet, Iya, bener. iya. Sebelumnya kan modal jago doang nih, bisa pukul-pukul tendang-tendang jago, siapa peduli kan. Halo Super Friends, balik lagi di Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono. Kali ini gue kedatangan sama dua orang yang mungkin secara pekerjaannya sekarang cukup berbeda. Tapi dua-duanya nih backgroundnya adalah olahraga. Nah olahraga seperti apa dan kira-kira siapa orangnya? Yang pertama ada Ismi Melinda, seorang aktris. Halo Dan juga Super Andika Mesa, Friends. bisa dibilang seorang atlet ya Dik ya? Atlet, yoi. Halo semuanya. Olahraga memang lagi naik banget ya. Iya, betul. Lari, padel, kayaknya orang sekarang tuh wellness lagi jadi prioritas lah. Kenapa kalian tertarik sama combat sport? Mungkin dari Andika dulu deh. Kalau kenapa sih sebenarnya karena paling menarik dari combat sport menurut gue adalah resikonya justru. Oh, Kayaknya resiko yang nggak suka dimiliki. menantang maut ya orangnya ya. Iya, kenapa ya? Iya. Kenapa begitu ya? Tapi itu yang buat menarik sih. Oh. Resikonya itu kayaknya kalau misalnya contoh Ya. tenis itu bisa dibilang kita main tenis. Bola bisa main bola gitu. Ya. Tapi kayak misalnya tinju gitu. Kita nggak bisa bilang main tinju gitu. Nggak bisa. Ada istilahnya. Main tinju-tinjuan yuk. Iya, nggak bisa, sulit tuh. Istilahnya we don't play lah gitu. Iya, oke. Gitu lah. Itu mungkin yang menariknya di situ sih. Oh, kalau menurut gua. keseriusannya. Tapi semua olahraga Serius juga orang kok. serius sih ya. Cuman Iya. momennya kayak pertaruhannya tuh beda gitu. Momennya tuh lebih into pada saat kita fight gitu, kayaknya nggak bisa pikiran kemanapun gitu. Jadi lebih Oke. in the momennya aja sih. Karena emang beneran sistem gugur Pak kalau Bener ya. combat sport. Bener. Iya. Sistem sakit. Iya. Sampai cedera gitu ya. Iya. Kalau Ismi kenapa Mi? Apalagi kan Ismi seorang cewek gitu yang mungkin orang mindsetnya masih ada yang kayak, cewek Harusnya di dapur ya. bukan harus di dapur sih, minimal gak tonjok-tonjokan. Sebetulnya sih enggak yang diatur juga gitu. Pada awalnya sih waktu itu aku pernah menjadi seorang presenter. Kalau misalkan pernah denger itu namanya Jejak Pendekar. Di situ tuh membahas tentang silat-silat yang ada di Indonesia Oke. gitu. Dan di situ kan bukan hanya sekedar kita menginterview setiap perguruan gitu kan, tapi aku juga sebagai presenter di situ benar-benar terjun langsung, bahkan berlatih langsung, Latihan langsung. dan itu tuh beda-beda. Oh. Maksudnya setiap perguruan itu punya ciri khas yang berbeda-beda, Ya. jurusnya berbeda-beda, terus cara menanggapi lawan juga berbeda-beda. Itu yang menurut aku menarik gitu loh. Jadi dari situ akhirnya kenapa nggak langsung digelutin aja gitu loh. Akhirnya aku masuk ke perguruan. Ya udah sampai sekarang gitu. Jadi suka banget sama yang namanya bela diri, terutama silat. Karena Terutama menurut aku silat ya. silat juga salah satu ciri khas dari Indonesia itu sendiri kan. Betul. Gitu. Berarti karena pekerjaan jadi nyemplungnya ya, Jadi bisa dibilang ya. Bisa dibilang seperti itu gitu. Kalau ngomongin soal combat sport, sekarang juga banyak sekali combat sport yang dijadikan ya entertainment juga lah ya. Iya. Kompetisi iya, tapi juga sisi entertainmentnya juga sekarang udah lebih ada gitu. Betul. Menurut kalian daya tarik paling tinggi dari combat sport itu apa? Sampai akhirnya orang juga menjadikan ini sebuah entertainment gitu ujung-ujungnya.
Mungkin kalau sekarang kalau menurut aku tuh aksesnya juga lebih banyak ya. Kalau Oke. dulu kan kita melihat combat sport itu kita bisa melihat pertandingan ataupun event cuman hanya lewat TV ataupun YouTube gitu Ya, kan. Tapi ya. sekarang aksesnya lebih banyak. Which is itu adalah sebuah promosi yang secara tidak langsung gitu kan. Akhirnya penonton jadi tahu gitu combat sport itu seperti apa. Orang juga badannya bagus gitu kan. Terus kita juga bisa melihat bukan hanya dari akses YouTube dan TV aja tapi dari sosial media. Terus potongan-potongan dari TikTok ataupun Instagram gitu kan. Dan Ya. penontonnya juga lumayan banyak kan. Bener. Yang lihat juga banyak itu menurut aku ya jadi menarik gitu. Apalagi setiap atlet sekarang punya karakter yang berbeda-beda gitu. ya. Dan itu juga sangat-sangat menarik dan bisa membawa audiens untuk ikut ya udahlah combat sport nih menarik gitu. Terus habis itu jadi lebih kuat, badan juga bagus. Iya. Ya kan? Nah, itu sih menurut aku sih Oke. yang menariknya. Karena juga dibantu sama sosial media juga ya, kayak Yes. salam dari Binjai kan itu juga karena sosmed. Betul jadi- sekali. Terus sosial media Iya kan? juga bisa menjadi keuntungan bagi atletnya sendiri. Kalau misalkan banyak disukai akhirnya sponsor masuk. Betul ya? Bener. Angkanya Endorse masuk. masuk gitu kan. Bener, Jadi ya. bukan hanya pada saat pertandingan aja kita dapat uang gitu seorang atlet, tapi sekarang jadi banyak cabangnya gitu dari endorse itu sendiri, terus lebih terkenal ya. Iya. Menarik sih menurut aku. Kalau lu, Dik, gimana, Dik? Daya tarik paling tinggi dari combat sport apanya? Iya ya, gue mungkin setuju sama Ismi, jadi ngelanjutin aja. Sebenarnya semenjak adanya sosial media ini ngebuat, jadi gini, sports entertainment. Kalau di combat sports itu adalah sesuatu yang we compete at. Kayak maksudnya kita berkompetisi di event kayak Mobile Legends yang ada aturannya, terus kayak boxing yang ada aturannya, itu kita compete, ada menang ada kalah, itu sports. Ya. Tapi entertainment tuh kalau menurut gue adalah storytelling. Oh. Kenapa mereka bertarung itu lebih penting daripada bagaimana mereka bertarung. Jadi semenjak ada sosial media tuh ngebuat storytellingnya tuh jadi jalan. Jadi Bener. Iya. Jadi kenapa mereka bertarungnya tuh jadi jelas Premisnya gitu. jadi dapet ya. Premisnya jadi dapet, Iya, bener. iya. Sebelumnya kan modal jago doang nih, bisa pukul-pukul tendang-tendang jago, siapa peduli kan. Backstory-nya nggak ada. Gak gitu ada, ya. kenapa lu Iya, berantem, iya. kenapa dulu nih gitu. Nah Oke. kayak Paris gitu kan, dia ngerti salam dari Binjai gitu. Mhm. Terus ditantangin, wah lu cuman berani mukul pohon pisang nih. Dari Nah. situ kan kebangun tuh ceritanya. Iya, Nah iya. itu yang ngebuat orang lebih bisa invest ke dalam. Oke. Gitu, itu yang ngebuat lebih menarik sih sekarang. Betul, Kayak misalnya artis-artis jadi bisa ikut gitu kan. Yes. Gue gak suka nih sama artis ini. Udah, ayo di ring aja deh. Di ring Gitu. aja dah. Mau bisa gak bisa gas Iya, katanya gitu iya, kan. iya. Iya. Oke. Bener-bener. Tapi kalau kalian sendiri waktu itu kenapa tertarik sama seni bela diri? Dari Ismi dulu deh. Kenapa tertarik seni bela diri itu tadi, maksudnya memang awalnya tidak terencana, cuman Iya. karena memang Jadi terjerumus akhirnya kecebur jadi ya. jadi otomatis ya udahlah sekalian Sekalian aja. Dan aja. ternyata ketika kita juga latihan kayak aku ikut perguruan di seni bela diri terutama silat, itu bukan hanya self defense-nya aja yang kita dapat, tapi disiplinnya juga iya, respect each other-nya juga iya. Dari situ kan kita juga jadi tahu ternyata orang yang lebih jago dari kita juga banyak. Ya bagus sih, apalagi kayak misalkan kalau di silat kan agama itu nomor 1 gitu. Itu juga pendidikannya Nilai-nilai bagus. selain olahraganya juga banyak gitu ya. Disiplin Oke. apalagi gitu. Oke. Lu, Dik? Kalau awalnya tuh gue kayak entah kenapa dari kecil tuh suka dengan yang berbau maskulinitas gitu loh. Oke. Testosteron. Iya mungkin ya. Gue suka banget sama pertama tuh justru Smackdown. Wrestling. Ah, iya. Bener. Dulu angkatan Gas. kita pasti kena Iya Smackdown. dulu. Hardy Boys Hardy apa, Boys, ya iya, kan? ngeri dulu. Itu kan kayak gimana ya, kayak kok bisa sih orang berantem tapi ceritanya jelas kayak gini nih. Kenapa gitu, terus Itu kan mereka telak entertainment kalau wrestling ya. WWF, telak. Dan sampai sekarang pun dia tetap merajai di industri Asli. combat entertainment. Dan beli tiket wrestling gitu tuh mahal loh. Smackdown gitu mahal loh. Ih ngeri pak, Iya. kacau. Itu sih mah benar-benar pure entertainment ya. Dan Iya. kita tuh maksudnya banyak orang yang bilang nih, ini settingan. Lah kalau itu bisa kita debatin ya, kayak maksudnya gue percaya segala hal tuh settingan. Di entertainment tuh segala hal harusnya settingan gitu. Kayak maksudnya even kita tanding tinju pun, lah settingan cuman boleh pakai 2 tangan, pakai sarung tinju di atas ring. Lah itu kan juga settingan, kayak maksudnya nggak pure gitu. Pure mah kan mungkin perang tuh pure Iya, gitu iya, kan. iya. Cuman kan Ini udah kayak, ada setnya lah. udah gitu setnya ya. kita, ada penonton, ada Iya. semua kayak itu juga settingan. Sama kayak wrestling tuh juga settingan, tapi
gimana ya, kita dengan sukarela mau tetap nonton, mau dibohongin istilahnya gitu. Satu stadion tuh sukarela kok, kita mau dibohongin, bohongin saya gitu. Bayar lagi. Gak apa-apa kayak gitu. Iya. Menurut kalian gimmick dalam sebuah pertandingan seni bela diri itu gimana pandangannya? Entertainment tuh lebih penting daripada bagaimana fight-nya sebenarnya. Kayak gimana ya, entrance ya kayak Naseem Hamed, dia membuktikan bahwa sepenting itu entrance. Bener. Orang jadi Iya ingat kan? terus kan? Asli. Iya. Kayak itu bagian dari branding gitu Ya, loh. Jadi benar. kayaknya sekarang fighter harusnya mulai sadar akan hal itu. Bahwa dia harus nge-branding sampai sedetail itu. Iya. Dari pakaian, dari bahkan tuh kalau di pro wrestling tuh nama aja tuh udah ada fontnya sendiri. Oh. Misalnya kayak kalau udah pernah kayak tahu, band ya? asli. Iya. Band kan benar. ada tuh di flyers, fontnya beda-beda. Iya kan? Udah fontnya udah sendiri itu Iya. kan. Kayak misalnya The Rock gitu udah Iya. ada logo sama nama, fontnya sendiri. Betul. Stone Cold Steve Austin. Iya. Tulisannya jenisnya apa Iya, gitu. iya. Udah ada. Harusnya juga maksudnya even di fighter yang maksudnya kayak di cabur lain kayak tinju, terus apa kickboxing ataupun apa, semua Udah udah harus kayak kayak gitu begitu. ya. Iya, Dan iya, di iya. lokal pun sekarang udah begitu semua sih. Ismi gimana Mi pandangannya? Kalau aku sih setuju banget gitu kan menjadi karakter dari si atlet tersebut ya. Iya. Kayak misalkan Mas Andika juga kan terkenal dengan monster ya. Nah Cie. itu. Iya. Tendangan mematikan. Bukan itu JK. Oh, itu kayaknya. JK. JK. Tapi monster bener kan? Monster, betul. Nah itu kenapa bisa di branding seperti itu? Nah. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Kalau monster sebetulnya dulu lelucon Pak. Kayak jadi dulu gue kan berat banget, gendut banget lah. Gendut banget terus ikut kompetisi BJJ. Terus kayak tiba-tiba gue menang. Terus habis itu dia bilang, wah nih monster nih Monster kayak nih gitu. orang. Karena waktu itu gendut Oke. gitu. Terus ya udah Keterusan. keterusan aja dibawa aja. Kan soalnya pas setiap kali masuk MMA tuh ada listnya terus dikasih nama. Terus julukan apa? Wah bingung juga ya julukan apa ya. Udah itu aja dah gitu. Oh. Simple aja. Akhirnya jadi kayak istilahnya kayak nama panggung lah ya. Nama panggung. ya. Gue jadi oke. bagus kan, jadi Iya, bener. menarik kan. Jadi menarik, Jadi iya, bener. orang bukan hanya mengikuti pas pada saat pertandingannya aja, tapi kan Iya. followersnya juga jadi ngikutin ke sosial medianya gimana sih cara Bener. latihannya, kenapa dia bisa jadi disebut iya. monster gitu kan. Betul. Tadi ya brandingan sih balik lagi. Iya ya. brandingan dan Mbak. itu Zaman bagus banget sekarang. Iya. ketika misalkan banyak yang ngikutin. Ya itu balik lagi banyak sponsor masuk, Bener. followers Iya. jadi naik gitu Iya. kan. Ya itu bagus sih. Dan selain itu juga kayak sekarang kan kalau misalkan para atlet yang ikutan pertandingan gitu, kayak sekarang tuh membawa nama daerahnya juga gitu. Kayak entah itu dari Iya, pakaiannya benar. gitu, terus apa namanya lagu-lagunya, misalkan dari timur kan sekarang lagi naik tuh gitu kan. Iya. Kakak-kakak para kakak itu. Yes, benar. Ini kan orang jadi tahu, oh Betul. ini nih lagunya enak, terus Iya, habis iya, itu iya. timur tuh seperti ini ya, bagus, Iya, promo benar. juga gitu. Karena kalau misalkan tadi ngomongin entertainment kan berarti memang si atlet ini harus membangun personanya supaya apa ya fanbase atau followersnya atau fansnya tuh Asli. ngikut dan apa ya support gitu. Asli. Nah, lu membangun persona itu supaya dekat dengan fanbase lu gimana, Dik? Membangun, aduh kalau itu gue jujur Secara natural aja? natural banget. Organik aja gitu iya, ya? gue awalnya nggak terlalu mikirin ke situ sih awalnya. Cuman gue tahu itu penting. Tapi kalau gue kan lahir dari industri yang dulu lebih penting skillnya daripada Tadi brandingnya deh sensasinya. misalnya. Kalau gue sih selalu bilang sebenarnya di Indo kalau mau sukses jadi atlet tuh ada dua, jalur prestasi atau jalur sensasi. Oh. Gitu. Dan dua-duanya nggak ada yang salah menurut Benar. gue, nggak Iya, ada iya. masalah. Iya. Tapi Jake ya- Paul gitu kan sensasi dong. Sensasi, sebenarnya. Cuman tapi- ya sekarang berhasil dia. Berhasil dan dia kalau dia di level yang dimana dia bisa mengiringi dengan prestasi ya. Yes. Itu Ya, dia betul. kayak ya kalau sekarang sih prestasi ternyata nggak sepenting itu juga. Sensasi sih lebih penting kalau menurut gue sekarang ya. Lagi di Indonesia ya, Iya. kayaknya yang lebih sensasional itu yang akan dipakai deh. Bener dong. Iya, bener, yang lebih laku ya. Kontraknya mau Asli, panjang nggak bener. gitu, kayaknya dipakai Asli. itu deh. Iya. Iya. Gitu. Oke. Heeh. Kalau Ismi gimana, Mi? Ya apa namanya terus-terusan bikin konten sih. Nah, Ya terus habis iya itu sih, ya iya. untuk kayak
membagikan misalkan kesehariannya ngapain aja gitu kan. Terus ya yang pastinya membagikan hal-hal yang positif ya, kayak misalnya olahraga gitu. Terus misalkan lari dengan menu-menunya ini bla 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 ya. Ya nggak apa-apa sih dibilang kayak misalkan wah dia kayak baru lari segini aja udah nge-share nggak apa-apa tapi maksudnya dalam artian tapi kan orang-orang ngelihatnya jadi oh gue jadi mau seperti itu. Banyak kok orang-orang yang misalkan followers aku yang akhirnya mengikuti, ya udah gue juga jadi into gitu, jadi ikutan olahraga termotivasi gitu-gitu ya. Ngomongin soal sosial media, kan kalau misalkan tadi kita ngomongin gimmick, kan ada yang gimmick-gimmick yang tadi kita bahas adalah gimmick yang sebelum pertandingannya, dalam artian kayak entrance-nya, baju segala macam. Tapi kan sekarang karena era sosmed juga banyak yang memanfaatkan sosmed itu membangun hype sebelum bertanding. Tadi kayak misalkan Jake Paul gitu kan, sebelum matchnya dia wah gembar-gemborin banget segala macam, orang jadi penasaran. Sampai akhirnya nanti pertandingan tinjunya dia rame banget, tonton satu dunia, ditayangin nama Netflix live, bla bla segala macam. Menurut kalian sepenting apa menciptakan gimmick atau hype sebelum pertandingan melalui sosial media? Ya menurut aku sih kan balik lagi ya, sekarang itu ya kayak combat sport atau sebuah event pertandingan itu bukan hanya ya balik lagi itu bisnis ya, ya kan? Entertainment, terus bukan hanya satu pihak aja yang diuntungkan, tapi dari berbagai misalkan platformnya, misalkan video aplikasinya, misalkan. Nah viewersnya berapa itu kan bisnis lagi gitu kan, makanya memang harus ada skenarionya gitu. Jadi udah kayak dibikin, ini lo lawan ini ya udah bikin kayak mau emang sebelum pertandingan mau ribut beneran misalnya. Iya ribut beneran gitu kan, padahal kan itu skenario kan sebetulnya, tapi orang kemakan ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya orang jadi nanti pada saat eventnya berlangsung orang nungguin terus beli tiketnya gitu kan, dan sold out ya bisnis lagi. Bagus sih menurut aku sih. Banyak banyak yang diuntungkan, atletnya juga jadi naik gitu kan. Terus habis itu ya balik lagi nanti ada sponsor masuk juga gitu kan, ya banyak lah gitu. Jadi bagus sih menurut aku sih, harusnya seperti itu ya. Ya. Dulu gimana Dik, seberapa besar peran social media? Gimana ya Pak? Jadi kemarin gue jadi komentator di sebuah event gitu lah ya. Terus kayak bela diri juga? Tinju-tinjuan lah. Tinju-tinjuan. Main eventnya tuh partai utamanya influencers. Yang jauh di bawahnya perebutan juara Asia. Oke, padahal pertandingan lainnya perebutan juara Asia. Maksudnya perebutan juara Asia itu kan level dimana kayak kualitasnya itu diletakin di bawah. Jadi itu nggak ngejual, Pak. Yang ngejualnya partai influencers itu. Jadi lebih penting itu. Maksudnya nggak sepenting itulah prestasi kalau menurut gue. Asal lu sering-sering posting di sosial media. Gue juga nggak jago-jago amat ya. Maksudnya baru belajar nih. Baru banget main live gitu-gitu. Baru paham tipis-tipis aja. Cuman ya gue belajar bahwa kenyataannya begitu. Bahwa market tuh lebih pengen bahwa sensasi lebih penting lah, kayak maksudnya kenapanya, kisah hidupnya gitu lebih penting daripada mereka bertarungnya sih mah nggak penting-penting amat lah. Ya tadi terbukti tuh ya, kayak pertandingan perebutan juara Asia ditaruhnya nggak paling terakhir. Di bawah Pak, nggak banyak sponsor buat fighter Asianya ini. Nggak ada, kayak pas nanya dapat nggak susu protein apa nggak ada lagi katanya gitu. Kalau misalnya tadi pertandingan sekelas perebutan juara Asia bisa dibilang pamornya tidak sebesar pertandingan influencer, itu kan sebenarnya agak sedih ya. Kayaknya gue udah lewat fase sedihnya itu. Udah gak sedih lagi sekarang kayaknya. Emang itu realitanya begitu. Realitanya begitu, aman aja jadinya. Nah berarti itu kan terjadi karena memang industrinya tadi tuh ada peran sosial media, gimmick dan lain-lain, dibikin hype-nya sebelum pertandingan. Akhirnya pertandingan influencer menjadi yang lebih lebih menjual lah gitu. Nah, menurut kalian apakah kayak gimmick atau hype sebelum pertandingan perlu dibatasi? Kalau gue, gini. Kadang menurut gue fighter tuh nggak sadar bahwa mereka tuh berasal dari industri hiburan. Jadi kita tuh bertarung untuk menghibur, bukan untuk kebanggaan pribadi atau buat kayak membawa nilai-nilai yang bermacam-macam itu ya. Tapi kita tujuannya menghibur paling utama. Harusnya mereka maksudnya ya kita sadar lah kayak begitu. Kalau gue karena basicnya gue sadar banget, gue sampai sekarang masih nonton pro wrestling dan semua combat sport di seluruh dunia ya. Maksud gue sih nggak merasa itu harus dibatasi ya. Gue sangat percaya mereka tuh at least di pinggir jurang aja. Jangan nyebur lah ke jurang gitu. Karena kalau pro wrestling tuh mereka nyebur ke jurang semua Pak. Telak Pak. Maksudnya dia bisa bawa bendera, terus misalnya dia bertandang lagi
karakter penjahatnya bertandang ke negara lain, benderanya bisa dibuat apa ngelap-ngelap gitu-gitu loh. Maksudnya itu kan udah di level yang seharusnya nggak itu gitu mah lah, lompat di jurang itu. Terus bener. agak seksis juga gitu-gitu. Oke. Nah kalau menurut gue kalau di Indonesia ya di pinggir jurang masih aman lah. Masih aman. Oke, Iya. mungkin di apa ya, didorong kreativitasnya supaya lo bisa membuat jadi lebih menarik, tapi tetap ada batasannya gitu ya. Batasannya sendiri sih kalau menurut gue harus berani di-push. Oh, justru Berani dorong nih ya. push aja batasannya mau sampai mana nih kita. Oke. Ismi gimana Mi? Kalau Ngeliatnya? menurut aku sih ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Malah justru ya, tapi harus diimbangi dengan skill juga gitu. Oke, Itu jangan cuma gimmick doang ya. Iya benar, kayak misalkan lu cuman kayak ngomong doang tapi skillnya juga nol, ya orang juga pasti Bener akan, sih. Iya, akan iya. unfollow lu Bener. gitu kan. Harus ada yang dipertanggungjawabkan juga nih dari Benar, gimmick-gimmick gitu, lu nih. Iya gitu, jadi gak cuman ya bikin skenario-nya aja, tapi memang harus diimbangi dengan skillnya. Itu yang paling utamanya kan itu juga gitu. Oke. Biar gak malu-maluin lah gitu, ya kan. Berarti mungkin sekarang kalau misalnya dibilang seni bela diri lebih dekat dengan sisi hiburannya atau sisi entertainmentnya dibandingin sama si olahraga murninya, itu berarti benar atau salah? Benar ya? Kalau gue sih gimana ya, kenyataannya aja sih begitu. Kenyataannya ternyata arahnya ke situ semua. Jadi kayak gue bisa bilang agak bener sih. Bener sih. Iya, lebih dekat ke seni hiburannya. Ke justru hiburannya ya. bukan ke bagaimananya gitu. Ya. Lebih kenapanya dibanding bagaimananya gitu. Oke. Ismi juga setuju atau ada pendapat lain? Kalau menurut aku sih harus ya balik lagi ya, harus dimain skill gitu, karena itu adalah salah satu kenapa atlet-atlet kita nggak bisa bersaing dengan negara luar gitu, ya kan? Baru Mas Jika Saragi nggak sih yang bisa sama UFC? Iya, baru dia ya. Iya kan? Baru dia yang Maksudnya, ke Octagon ya. Ya itu kita juga harus diimbangi dengan dengan skillnya ya. Kalau misalkan kita harus skillnya bagus juga kan harus didorong dengan fasilitasnya. Terus habis itu harus didorong sama pemerintah yang which is dia Yang juga dari awal ya, bukan yang ketika dari udah menang awal. baru nongol. Iya jangan. Bener. Kebiasaan Indonesia seperti itu gitu. Ya kadang-kadang malah atletnya fotonya lebih kecil dibandingin pejabatnya. Jelas itu. Iya. Jelas siapa yang mau tanding nih kan. Iya. Nah kalau kita ngelihat kayak negara lain gitu ya, contohnya di China, itu atlet tuh maksudnya pendapatannya luar biasa loh. Ya, Bahkan dia itu digaji sampai seumur hidup. Betul. Gitu. Makanya mereka itu dilatihnya dari kecil gitu. Ya. Dan banyak orang-orang yang bersaing untuk pengen menjadi atlet gitu kan, karena levelnya udah tinggi gitu Ya, kan. benar. Dan kalau misalkan mereka mau ngambil brand-brand apa segala macam, bukan aktris yang dipakai tapi atletnya. Benar. Nah itu yang menurut aku kayak belum nyampe di Indonesia Betul. gitu. Karena mungkin wadahnya kurang, Ya. supportnya juga kurang, kecuali memang itu bermanfaat untuk mohon maaf ya pemerintahan gitu Iya, ya, iya. baru gitu kan. Tapi kalau misalkan ya enggak lah, cuman sekedar ada ada perwakilan dari Indonesia aja, tapi enggak kayak gitu gitu. Ya kapan kita mau berkembang, kapan kita mau Betul. bersaing gitu kan. Sedih Sayang kan? lah gitu. Iya, sedih banget ketika ngelihat misalkan waktu itu sempat ada berita yang bekas atlet Olimpiade cabang olahraga A sekarang jadi jual minuman di GBK Senayan. Terlalu gitu kan. banyak itu. Aduh, Benar, kesian gitu. banget. Itu nyari semua bahkan. Iya gila, sedangkan mereka pas berprestasi kan membawa nama negara gitu kan. Nah itu harusnya kan ya pemerintahnya harusnya Iya. mensupport gitu. Betul. Jangan hanya sensasinya aja kan. Sayang Nah. juga kenapa sih di Indonesia itu, maksudnya bukan hanya di dunia combat sport ya, tapi di entertain, di perfilman juga begitu. Iya. Orang yang misalkan followersnya besar Iya. ataupun dia punya sensasi yang ini, akhirnya orang ya udahlah sekalian dia main film gitu kan. Ya balik lagi mungkin bisnisnya ketika diambil orang yang punya banyak sensasi, nanti Ya. akan ada banyak penontonnya. Enggak gitu juga Nggak gitu sih. juga. Balik lagi Ya, ya, benar. harus skillnya juga yang diutamakan Ya, daripada ya. sensasinya itu sendiri gitu. Oke, kita ngomongin soal olahraga dan juga entertainment. Udah pada nonton ini Physical Asia? Ya. Adalah tipis-tipis. Tipis-tipis aja, tipis-tipis. Ini kalau aja. misalkan Super Friends belum ngeh, mungkin ada tayangan di Netflix. Jadi dia tuh mempertandingkan kontingen antar negara Asia dengan berbagai macam tes lah. Misalkan ada yang tesnya berhubungan sama lari, ada yang berhubungan sama angkat berat, segala macam. Pokoknya macam-macam. Negaranya itu ada
Korea, Jepang, Thailand, Iya. Mongol, sama Indonesia. Ya, Indonesia. baru tahun ini sih Indonesia. Baru tahun ini ya. Menurut kalian gimana? Karena banyak yang bilang katanya castingnya juga maksudnya nggak secara terbuka gitu loh. Ya, Jadi kayak orang-orang yang dipilih aja gitu. Iya, mungkin tadi kalau kita bicara settingan, ini dari castingnya pun udah settingan kali, Iya. Pak. Betul. Iya Tapi kan? dipilihnya Betul. itu bukan dari maksudnya perwakilan dari Indonesia, enggak gitu. Tapi katanya Oh. dari salah si- satu negara gitu. Oke, jadi Iya. orang-orang ini yang dikontak bukan kayak misalnya ada open recruitment untuk perwakilan Indonesia misalnya. Ah, iya Enggak, benar. enggak Harusnya gitu kan terbuka ya. dong, Harusnya ya terbuka kan? dong, benar. Fair gitu kan kalau terbuka. Jadi kan masyarakat juga bisa memilih yang paling pantas ini nih, Ya. ini gitu kan. Ya. Gitu terlepas dari yang orang-orang yang kita mencari followers yang tinggi gitu. Hmm. Tapi kan fisiknya juga harus kuat gitu kan. Betul, maksudnya ujung-ujungnya kan oke ini entertainment, tapi kan ujung-ujungnya pun ini adalah sebuah pertandingan olahraga. Iya, apalagi Ya kan? membawa nama Indonesia gitu. Iya. Terus kita ngelihat juga di di Physical Asia ini kayak Indonesia kayak benar-benar diremehkan lagi. Iya benar, itu gue Gitu kayak ngelihatnya agak kayak aduh iya. sayang ya gitu Sayang loh. gitu kan. Kayak ketika misalkan negara-negara lain bisa memilih lawan, Iya. pasti dipilih pertama Indonesia. Mm-mm. Karena ya mungkin dinilainya ini secara fisik pasti menang gua nih gitu kan. Aduh, sulit lagi ngomongnya. Nah, menurut Mas Andi gimana? Harusnya Mas Andika gak sih yang tujuh? Iya. Enggak sih, kalau saya belum sih. Oh, kayaknya. belum ya, Pak, ya? Belum. Saya Iya, sih iya. sadar-sadar aja ya. Masalah kompetensi, Pak. Maksudnya yang nggak kompeten harusnya sadar diri juga Nah sih gitu pas tuh, dipilih. itu kesadaran Oke. dirinya juga kayaknya kurang ya Hmm. dari pemilihan castnya gitu. Ini kan background olahraganya kan berbeda-beda. Di negara-negara lain pun begitu kan. Nah, menurut kalian background olahraga apa yang menurut kalian sebenarnya yang paling cocok untuk ikutan Physical Asia? New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Kalau dari gue sih gulat ya. Gulat sih Gulat ngeri itu sih. kayaknya olahraga tersulit menurut gue untuk kontak sport, dan dia juga bahkan kayak ada kebudayaan yang bilang itu juga tergolong sunnah kan. Gulat tuh kayaknya gulat tuh olahraga paling berat sih, Mesti istilahnya kan ada kayak kita bergulat dengan waktu gitu kan. Kayak ada bertinju sama waktu gitu kan. Gulat tuh istilah paling basic insting manusia lah. Oke. Kayaknya gulat sih harusnya pegulat yang ikut. Gulat ya. Sedangkan di tim lain tuh kapten-kaptennya si Mongol tuh kaptennya pegulat. Asli, Pak. Biasa Turki ngangkat pegulat. orang. Iya. Bukan ngangkat beban. Ngapain ngangkat beban? Ngangkat orang lo angkat. Orang lah. Iya. Terus kalau misalnya Super Friends ngeliat juga kan maksudnya ya secara mereka memang olahragawan dan olahragawati, jadi secara badannya bagus-bagus dan keker-keker Bagus-bagus, segala macam. iya. Nah, yang si gulat-gulat ini sebenarnya dibilang keker mah enggak. Enggak. Gede banget tapi kayak kulkas 2 Fungsional pintu. tapi. Iya. Tapi Iya. fisiknya gitu. Fisiknya Iya. gila sih. Beneran parah sih. Ismi apa? Atau mungkin dari MMA, Nah, Jika Saragi atau ini ya kan. Mas Andika gitu. Si Filipin tuh kaptennya si Manny Pacquiao. Petinju. Asli. Iya, makanya Iya. kenapa kita nggak kirim Jika Saragi? Nah, Bener. Apa tidak di chat kali ya? mungkin. Kelewat kali ya WhatsApp-nya. Iya, Kelewat. skip lupa aja, kali skip. ya. Padahal kan dia kan masih satu-satunya orang yang memang masuk UFC kan, Iya untuk sih. dari Indonesia. Gitu. Baru-baru dia kan ya. Iya, ataupun Oke. yang sekarang kalau misalkan kita melihat High Rock, kalau pernah dengar, Mm-mm. ya High Rock juga, maksudnya dari atlet-atlet High Rock juga Iya. ya, kenapa nggak dari situ? Karena gila itu ada larinya iya. Terus habis itu Strength trainingnya trainingnya juga gila gokil, gitu. iya, Capek bener. banget. Aku pernah ikutan mini High Rock, itu capeknya luar biasa sampai Mini sekarang. padahal ya? Iya, aku udah 3 hari kemarin ikutan itu mini High Rock. Ismi hitungannya atlet nih Super Yang Friends. enggak, yang cuman kayak itu larinya kan biasanya kalau High Rock itu kan 1 kilo ya. Setiap misalkan menu habis itu ditambah lari. Nah ditambah lari 1 kilo. Ya, which is itu ada 8 kilo gitu kan jatuhnya. Buset deh. Nah kemarin itu cuman kayak 200 meter aja. Berasa banget sampai Berasa sekarang. banget sampai sekarang. Gila sih. Ya Salon itu. pas nempel di mana-mana. Salut makanya maksudnya seorang Ismi yang atlet aja berat melakukan high rocks. Jadi mungkin memang atlet-atlet kayak high rocks tadi crossfit gulat tuh Iya. yang mungkin secara secara olahraga dan trainingnya emang didesain buat acara seperti ini. Iya. Gitu ya. Ini kalau misalkan Super Friends mungkin belum nonton si Physical Asia, atau ya kalau belum nonton lu coba nonton deh. Nanti lu bisa menilai sendiri kira-kira dari sisi acaranya tuh seperti apa. Nah, oke. Ini
Kita lanjut lagi ke gambar yang berikutnya. Ini kita minta kalian untuk beropini juga. Hasil 173 Stamp Vertex kalah dalam laga comeback. Tai Ruotolo masih sempurna dunia MMA. Nah itu aku gak ngikutin, jadi silakan tanya sama Mas Andika Gimana nih ya. comebacknya Stamp Vertex menurut Stamp Vertex sih Andika? ya gimana ya, dia itu kan kebanggaan dari Thailand. Kayak perempuan yang benar-benar dibanggain lah sama Thailand. Terus habis itu dia berkompet di ajang One Champion. One Champion tuh kayak Pride of Asia tuh juga ada di situ lah istilahnya kayak gitu. Jadi tapi emang atlet-atlet Jepang berat sih Pak. Jepang iyalah. tuh dan dia tuh si Stamp ini tandingnya di kickboxing. Sedangkan ada olahraga kickboxing sedangkan si Stamp Vertex tuh adalah Muay Thai, kebanggaannya Thailand gitu. Pas ketemu di kickboxing ya memang kalah secara partai kickboxing gitu. Kayaknya pemahaman kickboxingnya orang Jepang tuh emang Beda ya? iya, kickboxing tuh juga salah satu diterkenalin selain dari tadi filmnya si Jean-Claude Van Damme tuh, Iya. iya kan? Itu kan kiblat utamanya si kickboxing sebenarnya kan di Holland tuh di mana Belanda. Oh, oke. Tapi pas nggak tahu ya, Jepang tuh sangat ahli dalam mengakulturasi sebuah budaya tuh. Apapun Apapun kan kayak betul. baseball Iya, tiba-tiba jadi jago banget. Iya. gitu. Kickboxing pun begitu. Begitu mereka adopsi itu, mereka akulturasi budayanya, mereka punya gaya main sendiri. Bener. Tinju pun Iya. begitu, kayak dia tuh ada dulu kan tinju kan ada utama kayak misalnya gaya bertarung Meksiko, gaya bertarung Soviet, gaya bertarung Kuba. Ada sekarang gaya bertarung Jepang gitu. Jepang tuh jago dalam mengakulturasi budaya dia. Nguliknya mereka emang gila sih. Kacau. Iya. Disesuaikan nama negaranya gitu. Iya, betul. Gokil. Canggih dia. Berikutnya, Waduh. fenomena duel tinju artis dan sportainment yang makin viral. Ini misalnya ada pertandingannya si El Rumi melawan Jeffrey Nicole. Kebetulan saya komentator itu. Nah, Bapak ngelihatnya gimana Komentator, Pak? Bapak ngelihatnya gimana Pak? Itu kalau nggak salah mereka udah sempat komen-komenan kayak di Twitter gitu-gitu kan ya. Awalnya sebelum begitu pertandingan kan. Iya. Nah itu yang makanya gue bilang kayak maksudnya kenapanya ternyata pas terjadi bagaimananya juga penting sih. Bukan sekedar kenapanya ya. Iya, Kan iya. kenapanya jelas nih udah Iya. kayak Jeffrey Nicole El Rumi 1. Yes. Pas yang kedua semua kecewa tuh Iya. gitu. Banget gitu ya. Iya. Iya. Kayaknya dia New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. aduh gimana ngomongnya ya, berat juga sih komentarnya kan ya. Gak enak ya. Gila gitu ya, salah satunya atau gimana? Kayak gini, mereka tuh nggak mungkin salah satunya nggak terlalu berlatih tinju. Oke. Tinju tuh pemahaman akan tinju tuh dia kurang ngerti gitu. Bahwa tinju tuh harusnya begini gitu. Dia pahamnya ini berkelahi gitu. Oke. Beda bro. Iya. Ini kita tinju tuh ada cari poin, ada penguasaan ring. Jadi kayak dasar-dasarnya dulu dipakemin gitu baru bertanding, bukan berkelahi. Kalau berkelahi kan Ya beda lah ya. beda Pak. Iya, Kayak iya, gitu. iya, iya. Heeh. Tapi aku ngeliat maksudnya Nicole kan kita lagi syuting ya pada saat itu barengan. Oh. Lagi dia persiapan. Gila juga latihannya. Latihannya gila sebenarnya Gila ya. latihannya juga gila. Maksudnya membangun semuanya lah gitu. Pada saat syuting juga dia menyempatkan waktu untuk berlatih latihan. gitu kan. Pada saat itu kan emang kita lagi syuting pertaruhan. Ya. Pertaruhan 3. Ya. Gila banget latihannya. Cuman kalau gak salah ya pada saat itu juga Nicole salahnya. Kalau gak salah dia tuh main ini. Adu panco. Oh, oke. Jadi ininya Kena dislok gitu. dislocated. Nah pada Oh, saat yang cedera ini ya. juga kan pada saat pertandingan katanya kan mukul angin kan. Itu kan lebih parah kan. Nah Enak itu. banget itu ya. Yang gak enaknya itu. Iya, Tapi iya, ya terlepas dari itu ya memang harusnya ada persiapan yang khusus juga gitu. Oke. Itu kan pemahaman-pemahaman itu biasanya dari tim ya. Ya. Harusnya benar-benar diperhatiin banget gitu. Ya, oke. Kalau misalkan tadi kan Physical Asia kan kita Indonesia bertanding melawan negara-negara Asia yang lain. Nah, kalau misalkan kita berkaca Indonesia dengan negara-negara Asia yang lainnya, Ya. kita dalam posisi yang gimana sih? Apakah sama kah? Ketinggalan kah? Atau bahkan lebih bagus kah? Kalau menurut aku sih kalau kita ngelihatnya contohnya adalah sama Thailand gitu. Agak jauh sih ya.
Jauh ya. Mungkin kalau atlet yang berbakatnya ada, Ya. cuman ya itu dia mungkin Support nggak dan didorong lain-lainnya. dari fasilitas yang ada gitu kan. Mereka kan kalau untuk menjadi seorang atlet apalagi combat sport gitu kan, bukan hanya sekedar bertandingnya aja atau bukan hanya sekedar bagaimana menumbangkan lawan, tapi dari fisiknya juga makanannya Iya, gitu kan. Supaya benar. itu kan mahal banget ya Iya. Mas ya. Bener. Iya, Mahal iya, banget lagi. gila gitu kan. Iya. Itu kalau nggak disupport dari mana? Iya, Biasanya benar. kan atlet-atlet itu datangnya dari daerah gitu kan, nggak punya, ya mohon maaf maksudnya kurang gitu lah. Iya, iya. Nah, itu kan harus disupport dari pemerintah itu sendiri. Benar. Atau tim olahraga lah gitu. Oke. Coba berkaca gitu, Ya. coba melihat gitu. Iya. Banyak soalnya potensinya sebetulnya, cuman ya wadahnya aja. Makanya kan sekarang ini kalau aku ngelihat kayak misalnya contohnya di silat, pelatih-pelatihnya juga banyak keluar jadinya. Pelatih-pelatih yang bagus melatih atlet-atlet yang ada di luar, misalnya kayak contohnya di Singapura atau di mana pun, jadi kesana gitu pelatih-pelatih kan, mungkin karena pelatihnya juga dikasih salary-nya kurang maybe Ya, gitu. Nah mungkin. itu kan salah satu akhirnya tidak berkembang Yes, gitu. benar. Ya itu tuh harus melek lah gitu. Ya baik lagi ya. Coba sisihkan uangnya, bukan hanya dimakan sendiri. Nah. Bukan hanya ada apa? Keluarin aja Mi. Iya. Takut ya. Kalau Andika, menurut lu posisi kita sekarang di mana nih? Gimana ya Pak? Kesadarannya aja dulu. Kalau menurut gue sebuah negara itu bisa, anak mudanya bisa cinta sama tanah air itu ya lewat olahraga satu-satunya Ya, menurut gue. pemersatu bangsa ya. Iya Pak, bukan yang begitu-begitu, yang pemersatu bangsa ya kan, yang kayak tante-tante gitu kan. Banyak kan pemersatu bangsa istilahnya kan ada Pak, tante pemersatu bangsa gitu-gitu, banyak kan. Oh Iya, jadi iya. pemersatu bangsa adalah tante-tante. Ada kan yang sebutan-sebutan gitu si Iya. pemersatu Sebenarnya bangsa. apa ya, persona seorang cewek yang dibilang dia pemersatu bangsa gitu. Iya kan Sebenarnya- yang gitu. Sebenarnya pemersatu om cabul aja tuh sebenarnya. Iya. Nggak gini Pak, maksud gue gini, kayak sebuah negara tuh misalnya gini, dia tuh akan bersaing kayak misalnya, apalagi negara-negara tertinggal seharusnya tuh yang pertama dimajukan olahraganya untuk bersaing di kancah internasional. Kayak maksudnya dulu Rusia sama Amerika sama Inggris, mereka tuh rebut-rebutan siapa olimpiade. Cina begitu dia berusaha untuk berkembang nih negaranya, Ya. dia langsung melempar atletnya ke olimpiade. Target berapa tahun nih olimpiade, dia Udah harus program tuh. Iya, emasnya tuh itu. Nah dari situ anak mudanya tuh ada kebanggaan. Karena gini sih Pak, kayak sebuah negara tuh lagu kebangsaannya dinyanyikan ketika presidennya datang ke negara itu atau Ya. atletnya datang ke negara itu Ya. gitu. Jadi dari situ aja tuh bahwa nilai-nilai apalah nasionalisme atau itu tuh lebih timbulnya di situ pastinya. Makanya mungkin kayak istilahnya ada Kementerian Kepemudaan dan Olahraga karena disambungin lah istilahnya gitu kan. Selalu asal dari situ. Tapi kita tuh kayak nggak sepenting itu kayaknya buat mencintai tanah air gitu. Kayak nggak penting-penting amat anak mudanya mungkin ya. Gue nggak paham. Tapi sih dari situ harusnya asalnya dari pengembangan atletnya. Oke. Kalau di Asia tuh menurut gue Indonesia tuh pernah disebut macan Asia dulu. Tinjunya dari hal tinju ya. Gue cuman bisa ngambil dari tinju ya. Dulu tuh kita punya atlet terbaik Indonesia sepanjang masa namanya Chris John. Dia tuh Chris John tuh kalau kita ngomong secara resume, dia tuh gue bisa bilang dia mungkin atlet terbaik lah dari segala jenis cabang olahraga lah ya. Cuman kayak dulu tinju Indonesia tuh ngerajain Asia, nggak bisa dikalahin sama Thailand, sama Filipina, sama Malai jauh lah sama Indonesia gitu. Dulu tuh tinju Indonesia semaju itu, tapi entah kenapa ada mata rantai terputus yang ngebuat era tinju harus mulai dari nol. Selalu gitu di Setelah Indonesia. Chris John kita nggak pernah denger lagi ya atlet tinju Wah, yang nggak ada, Pak, yang nggak selevel ada. itu ya, nggak ada ya. Nggak ada. Belum ya. Chris John tuh di levelnya tuh nggak masuk akal lah. Oke. Emang sebagus itulah kalau Iya. menurut gue ya. Cuman ya setelah itu nggak ada udah. Iya. Kompetisinya nggak berjalan lagi kayak gitu-gitu. Jadi ya gue nggak paham sih apakah olahraga nggak sepenting itu di Indonesia apa bagaimana, gue nggak paham sih. Berarti yang harus dibenahi apanya nih Pak? Kepelatihan. Kepelatihan. Kita maaf ya, kayak kita nggak punya pelatih yang benar-benar kayak udah nyari di mana-mana pelatih yang benar-benar kayak wah ini nih pelatih yang bisa memajukan nih di industri, kayaknya belum ada lah menurut saya. Patrick Kluivert?
Nah itu juga. Itu terlalu cabutan juga sih kan ya. Iya kan. Iya, Masalah benar. kepelatihan sih Pak. Oke, Ismi Ya itu sih. Sama Kepelatihan juga? Kepelatihan Sama sama ya? fasilitas yang tadi gue bilang. fasilitas, iya benar. Kan di bola juga banyak sekali orang-orang luar negeri yang bilang kalau skill Indonesia tuh sebenarnya punya banget. Iya Bener. betul. Asli punya Asli, banget. Pak. Iya. Apalagi kan Indonesia banyak banget, maksudnya penduduknya ya. Betul, Dan betul. banyak yang berpotensi sebetulnya. Sangat Dan sebenarnya. kita tuh nggak tahu kenapa ya. Kalau ngomong kualitas atlet kita yang di bawah U18, U16 tuh jago Jago-jago semua. banget, bener. Begitu U21 tuh dia berbenturan sama hidup. Yes. Iya kan? Benar. Dia langsung ditanya, mau jadi atlet nih. Heeh. Emang ada Gini-gini duitnya? aja. Iya. Iya. Nikah kali kayak Iya. gitu. Pasti udah begitu-begitu kan. Benar. Ketika benturan sama hidup, atletnya udah jelek langsung. Iya. Ketika terbentur dengan realita. ya. Realita ternyata nggak Iya, baik iya, amat nih jadi atlet. Iya. Kerja lain lah gitu. Karena cabang olahraga apapun tuh yang tadi kalau misalkan ngomongin kayak U16, 17 gitu gila jago-jago banget. Jago-jago Surfing banget. juga buset jago-jago Iya. banget. Ya kan? Heeh. Tapi ya begitu tadi beranjak dewasa dan tahu realitanya. Aduh pake Iya. gue. Tuh. PNS aja deh langsung gitu Ya, kan. Iya. 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 Harapan tentang combat sport di Indonesia menurut kalian pribadi apa? Satu-satu mungkin dari Ismi dulu deh. Harapannya ya apa namanya dibenahi lagi tadi, maksudnya terus dibanyakin lagi fasilitas ataupun event-event yang kayak Beyond Ya. itu kan menurut aku kayak bagus ya. Yes, Sekarang benar. yang paling naik tuh HSS gitu. Ya semakin banyak seperti itu dan hadiahnya juga harus menarik ya. Iya Maksudnya dong. benar-benar apa namanya sesuai gitu. Jangan yang kayak cuman ya kan orang babak belur ya. Terus Dan habis investasi itu biayanya juga gak main-main kan. betul gitu Iya. kan, bangun tubuh yang tadi kita bilang itu kan Betul. maksudnya enggak membutuhkan biaya yang mahal gitu. Ya. Jadi memang harus dibenahi itunya Harus juga. jadi balik modal juga lah. Ya betul. ya kan? Jadinya orang-orang kan jadi lebih menarik. Terus Ya. nanti akan ada generasi-generasi muda lainnya yang lebih Yes. berbakat dan mau gitu ke combat sport itu. Betul. Lo apa Dik? Harapan. Mungkin kalau menurut gue jangan mati sih. Jangan mati aja. Ini gimana ya? Gue nggak pernah ngelihat industri selama gue ya baru 15 tahun lah di industri ini. Gak Gue baru sih itu. iya baru-baru enggak lah ya. Ada yang lebih lama juga Iya, ada iya, kan. iya. Cuman maksud gue ketika gue 15 tahun gue nggak pernah lihat industri combat sport sebesar ini. Nggak pernah semaju ini. Ya. Tapi pernah sebelum itu gue lihat semaju ini juga kayak era dulu di mana setiap stasiun televisi tuh menayangkan tinju. Dulu gue belum suka tinju tapi tiap malam pas gue nonton kok tinju lagi sih nih. Iya. Ada kan? Benar. Kayak, iya kan? Dulu gue mengalami tontonan keluarga di minggu pagi selain kartun Doraemon, Dragon Ball gitu-gitu, tinju. Tinju Bokap ganggu, gue selalu nyetel ganggu tinju. banget kan tuh Iya, kayak wah bener. gue menonton ini dulu tapi itu maju banget industrinya. Kita bisa mencetak petinju-petinju kelas dunia tuh pas era itu gitu. Ya. Kalau sekarang ini dan waktu itu sempat mati. Itu yang menyebabkan para atlet hidupnya susah semuanya. Nah kalau dengan industri yang sedang maju ini ya gue berharap jangan mati sih. Terus berkembang terus, yang penting mau bagaimanapun caranya jangan mati aja. Itu Oke. doang sih. Terakhir nih last but not least, kalau Super Friends ada yang lagi nonton dan kepikiran pengen jadi atlet, lo mau ngasih input apa? Yang pertama jangan lupa main sosial media. Nah, harus. harus. Tapi latihan juga cari tempat latihan yang benar-benar bisa ngembangin karir dari nol gitu. Ngerti apa yang mereka mau lakukan gitu. Jadi bisa ngimbangin antara kehidupan sosial media dan kehidupan peratletan bisa saling mengimbangi. Oke. Itu sih. Oke, Benar-benar, self branding tadi balik lagi ya. Asli. Benar-benar. Oke, Ismi? Ya untuk para atlet ya jangan sampai ya terlepas kita juga maksudnya menurun ya dalam artian kayak kurang gitu fasilitasnya, yaitu jangan patah semangat gitu loh. Oke. Karena ya terus aja berlatih ya siapa tahu nanti kalian bisa bersaing di apa namanya pertandingan kelas dunia. Nah, atau masuk Physical Asia. Nah itu dia. Bisa Itu dia. next-nextnya. Bisa. Oke, Iya kan? Ismi terima kasih banyak, Andika terima kasih banyak, Terima kasih sukses banyak untuk sudah kalian mengundang. berdua. Terima Ya, kasih. semoga karirnya makin melesat, Amin. semua targetnya semuanya tercapai. Dan Super Friends tadi kalau misalkan emang pengen jadi atlet, ya jangan patah semangat, Betul. ya terus latihan. Betul. bermain sosial media juga Install menurut sosial Andika, media. ya kan? Benar. jangan pernah kayak merasa
kira-kira ntar gue kalau jadi atlet bakal gimana masa depannya gitu ya. Iya, public speaking. Nah, lo bisa menjadi selain atlet walaupun mungkin berangkatnya dari atlet. Betul. Iya ya. Betul. Oke, Super Friends, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Pastinya gue akan ngobrol lagi sama tamu-tamu yang gak kalah seru juga. Lo bisa subscribe kita di YouTube-nya Super Talks. Mau dengerin kita lewat Spotify juga bisa banget. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Rio Wicaksono pamit. Ismi pamit. Andika juga pamit. Bye-bye. Bye.